Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Dan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Semoga di awal bulan September ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semua. Dan seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Kalau mendengar suara kucing ya dimaklumi saja karena di sebelah ada kucing sedang kawin. Jadi mohon maaf apabila ada suara wow wow seperti itu. Oke. Dari zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020, di situ ada kartu Queen of Pentacles dan di sebelahnya ada kartu Four of Cup. Yang artinya apa? Yang artinya di sini di awal bulan September memang harus diakui ada beberapa pikiran-pikiran yang sebenarnya memenuhi diri kamu. Nah, pikiran yang pertama adalah daripada kondisi keuangan. Karena apa? Seperti biasa di awal bulan selalu ada sebuah tanggung jawab yang harus segera kamu selesaikan yang kaitannya dengan kondisi keuangan. Artinya apa? Keuangan kamu harus kamu bagi-bagi untuk kebutuhan dan keperluan-keperluan yang lainnya. Tentu hal ini membuat kamu menjadi sedikit berpikir ulang bagaimana caranya untuk memanajemen, mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan dan tanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua di sini daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha, di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 ini bisa saya katakan kondisinya masih cukup lancar ya, masih cukup lancar, tidak ada sebuah hambatan dan masih bisa cukup kamu kendalikan. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini saya sarankan di awal bulan September jangan terlalu prefer banget untuk masalah hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena di sini bisa saya katakan hubungan asmara itu bisa menghambat kamu jika ada sebuah konflik yang tidak kunjung terselesaikan. Kemudian juga yang terakhir saya katakan di sini intinya untuk masalah keuangan, kamu harus pandai-pandai di dalam membagi uang kamu untuk alokasi dana kebutuhan maupun tanggung jawab kamu, terutama di awal-awal bulan September tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan di bulan September tahun 2020 bukan saatnya untuk berpikir dan berpikir. Tetapi di sini bisa saya katakan di bulan September tahun 2020 adalah bulan untuk take action. Kenapa saya katakan harus take action? Karena selama ini ketika kamu ada sebuah perencanaan, itu hanya sekedar pikiran dan diangan-angan saja. Artinya apa? Rencana itu hanya sekedar rencana saja, tetapi tidak kunjung kamu lakukan. Nah, di bulan September tahun 2020 ini, terutama dari sisi usaha ataupun pekerjaan, ketika ada sebuah hal yang hendak kamu lakukan dan sudah kamu pikirkan sebelumnya, alangkah baiknya harus segera diselesaikan, harus segera dilaksanakan. Jangan cuma dipikirkan saja. Karena apa? Usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan, bukan hanya dipikirkan. Dipikirkan boleh, tetapi seperlunya. Selebihnya kamu harus take action dengan segala bentuk perencanaan dan pertimbangan yang sudah kamu pertimbangkan. Artinya memang di awal bulan September tahun 2020 ini kamu jangan terlalu banyak mikir, tetapi kamu juga lebih harus banyak bertindak daripada lebih banyak berpikir. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan, memang sisi keuangan masih menjadi sebuah presentase paling besar daripada kondisi pikiran kamu. Karena apa? Di sini memang di awal bulan September tahun 2020 ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya akan segera menghampiri kamu. Dan di sini cukup membuat kamu berpikir bagaimana caranya untuk bisa memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena di sini kalau saya katakan tentunya sebuah kebutuhan itu kaitannya dengan kondisi keuangan. Dan di sini kondisi keuangan kamu sedang dalam tahap recovery pemulihan daripada masa sehat daripada bulan
Juli maupun bulan Agustus tahun 2020. Dan yang terakhir di sini untuk urusan hubungan asmara, ada kartu Ace of Wands, artinya hubungan asmara juga sebenarnya kamu dituntut lebih tegas kepada diri kamu maupun pasangan kamu. Artinya apa? Kalau selama ini ada sebuah tuntutan dari pasangan, tentu itu adalah sebuah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika tuntutan tersebut tidak memperhatikan kondisi kamu. Kamu sedang dalam tahap berpikir bagaimana caranya untuk menata masa depan, menata kehidupan di bulan September tahun 2020 ini diganggu oleh tuntutan daripada pasangan kamu. Dan di sini kamu juga harus bisa memberikan sebuah pengertian dengan pasangan kamu bahwa tuntutan itu boleh. Tetapi di sini pasangan kamu juga harus melihat kondisi kamu. Bisa nggak kamu memenuhi tuntutan tersebut? Jadi jangan sampai ketika tuntutan itu tidak terselesaikan, malah menyebabkan sebuah permasalahan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Terutama di hari ini, 2 September tahun 2020, di hari Rabu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya di sini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cups. Oke, di awal bulan September ceria ini Pisces ada sebuah hal yang positif. Kenapa saya katakan sebuah hal yang positif? Karena di awal bulan September ini seperti yang saya sampaikan di video tanggal 1 September tahun 2020, Pisces sedang berusaha untuk meletakkan masalahnya. Artinya apa? Di awal bulan September ini Pisces akan jauh lebih concern untuk hal-hal yang berbau positif. Dan di sini memang saya lebih tertarik untuk membahas hal yang positif daripada kamu yang punya zodiak Pisces. Oke, hal yang positif yang pertama yang sini bisa kita lihat adalah daripada kondisi keuangan. Kondisi keuangan di awal bulan September tahun 2020 di sini kalau bisa dilihat memang kondisinya cukup membaik. Nah, ketika kondisinya cukup membaik, apa yang harus kamu lakukan? Menata kebutuhan. Menata uang kamu ini akan dipergunakan untuk apa? Jadi jangan sampai lost doll seperti itu. Jadi di sini memang kondisi keuangan sedang baik, jadi manajemen keuangan kamu juga tentunya harus baik. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha, di awal bulan September ini sepertinya memang akan dipenuhi dengan berbagai macam keberuntungan. Keberuntungannya apa? Di sini usaha terlihat lancar, kemudian pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik, dan kemudian juga ketika ada sebuah kendala. Ketika ada sebuah kendala yang ada di dalam usaha kamu ataupun di dalam pekerjaan kamu, di sini yang saya lihat adalah kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam usaha ataupun pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini mungkin nggak terlalu banyak ya. Artinya nggak terlalu banyak, ini minoritas buat kamu yang punya zodiak Pisces. 30% lah katakanlah seperti itu hubungan asmara kamu dalam kondisi yang kondusif. Tetapi 70% zodiak Pisces memang masih ada sebuah permasalahan dengan pasangannya yang memang masih belum bisa terselesaikan. Jadi hal ini memang ada dua tipe Pisces. Tipe yang pertama adalah hubungan asmaranya dalam kondisi yang kondusif, dan kemudian tipe yang kedua adalah hubungan asmaranya yang sedang bermasalah. Dan ada suara ayam petok-petok, berarti ayamnya tetangga sedang bertelur. Oke, terima kasih buat kamu yang punya zodiak Pisces untuk hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries bersama dengan backsound suara ayam petak-petok, ayam tetangga sedang bertelur. Di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, ada kartu karma dan kemudian di sebelahnya sini ada kartu Knight of Cup. Artinya di tanggal 2 September tahun 2020 ini memang masih ada sebuah kelancaran yang cukup serius. Artinya apa kok kelancaran yang cukup serius? Artinya memang keseriusan kamu di dalam bekerja menyebabkan kelancaran kamu di dalam pekerjaan kamu. Dan di sini pekerjaan kamu sepertinya memang jauh sekali dari sebuah permasalahan yang besar. Sekalipun itu ada masalah, hanya masalah kecil-kecil yang bisa kamu handle atau yang bisa kamu selesaikan.
Jadi dari sisi pekerjaan bisa saya katakan kamu dalam kondisi yang aman, yang stabil, yang baik, bisa menyelesaikan tanggung jawab dan bisa menghindari sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, untuk masalah kondisi keuangan. Untuk masalah kondisi keuangan di sini memang cukup stabil, tetapi harus berhati-hati karena di bulan September ini akan ada sebuah pengeluaran yang besar. Dan ketika ada sebuah pengeluaran yang besar, tentunya di sini harus menuntut ancang-ancang daripada sisi finansial kamu. Jadi usahakan jangan terlalu boros dulu untuk awal bulan September tahun 2020 ini. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 ini sebenarnya antara kamu dengan pasangan sudah mulai menyusun perencanaan ke depannya seperti apa. Tetapi di sini memang baru sebatas perencanaan. Dan di sini sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Karena seharusnya memang di dalam sebuah hubungan asmara ada sebuah perencanaan ke depannya harus seperti apa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon juga. Di sini artinya apa? Di awal bulan September ada hal-hal yang harus kamu hindari. Di sini kalau bisa dilihat memang di tahun 2020 ini banyak sekali hal-hal yang jauh api dari panggang. Artinya apa? Artinya banyak sekali keinginan daripada kamu yang belum terwujud di tahun 2020 ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah ketika ada sesuatu yang belum terwujud, yaitu memang adalah bagian daripada proses. Artinya apa? Ketika hal itu belum terwujud, maka di bulan September ini kamu harus lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu untuk tahun 2020 ini. Dan kemudian yang kedua daripada sisi pekerjaan, hati-hati walaupun memang kamu merasa sedikit nyaman dengan pekerjaan kamu, tetapi akan ada sebuah sedikit permasalahan sih sebenarnya bisa dikatakan seperti itu dan bisa dikatakan sedikit beban juga. Tetapi di sini dengan kemampuan kamu yang luar biasa daripada sisi pekerjaan kamu, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik. Dan yang kedua, hati-hati dengan orang-orang yang toksik atau bisa dikatakan baik di depan kamu tetapi di belakang kamu itu dia ternyata akan menusuk kamu dari belakang. Nah, di sini memang hati-hati, ciri-cirinya adalah ketika kamu bersama dia itu membicarakan kejelekan orang lain, dan ketika kamu nggak bersama dia membicarakan kejelekan kamu. Dan di sini kamu harus berhati-hati dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Terkadang orang-orang yang seperti itu justru malah menghambat langkah kamu di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha kamu. Dan kemudian masalah keuangan. Masalah keuangan di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 di sini bisa saya katakan masih dalam kondisi yang bisa kamu kendalikan. Artinya apa? Ada sebuah peningkatan walaupun tidak terlalu banyak dan juga ada beberapa hal yang akan kamu dapatkan, rezeki yang tidak terduga lah, katakanlah seperti itu. Tetapi di sini memang kamu harus pintar-pintar untuk memanage keuangan, apalagi ini masih awal bulan. Jangan sampai nanti di akhir bulan kamu merasa dompet kosong, tipis kayak peci dan sebagainya. Oke. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini hati-hati. Hubungan asmara kamu di awal bulan September memang tampak lancar, tetapi di bawahnya ada sebuah beban. Ada sebuah beban, ada kepastian, ada kejelasan dan sebagainya. Dan di sini harus dikomunikasikan dengan pasangan supaya apa? Supaya beban tersebut tidak terlalu membebani antara kamu dengan pasangan kamu. Terutama di hari ini, hari Rabu, jangan terlalu banyak tuntutan dan tekanan daripada kamu dengan pasangan maupun dari pasangan terhadap diri kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020, ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Swords. Oke, buat kamu yang punya zodiak Gemini, selalu saya katakan kamu membutuhkan sebuah ketenangan pikiran dan ketenangan perasaan. Artinya apa? Ketika kamu terjebak dalam situasi yang dilema, maka bagaimana caranya kamu bisa menuju kepada kebahagiaan?
gimana ketemu akal sehat kalau kamu masih berkutat dengan sebuah pikiran yang pragmatis, pikiran yang terhadap situasi yang bingung. Nah, padahal harapan kamu di September ini kan jargonnya adalah September ceria. Tetapi kalau kamu masih terjebak dalam situasi yang dilema, bagaimana kamu bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan ini? Dan di sini memang dalam kondisi awal-awal minggu, memang ada sebuah dilematis tersendiri buat kamu yang punya zodiak Gemini, terutama untuk masalah pekerjaan ataupun sebagian besar Gemini untuk masalah hubungan asmara. Nah, di sini untuk masalah pekerjaan memang di awal bulan September tahun 2020 ini bisa dikatakan ada sebuah hambatan yang bisa dikatakan cukup besar. Nah, di sini kamu harus menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut. Karena apa? Yang namanya sebuah kehidupan tentunya pasti akan ada saja masalah-masalah yang akan terjadi. Dan di sini memang di awal-awal bulan September ada sebuah masalah daripada urusan pekerjaan kamu dan sedikit ada masalah daripada sisi kondisi keuangan kamu. Kemudian yang membuat dilema kembali adalah daripada sisi hubungan asmara. Sebagian besar atau saya katakan 80% zodiak Gemini hubungan asmaranya itu sedang bermasalah. Dan itu masih belum bisa terselesaikan, tidak bisa ditelaah seperti apa. Karena masalahnya ya sebenarnya hanya seputar itu-itu saja. Tetapi karena tidak ada sebuah ketegasan terhadap diri kamu, maka ya itu tadi, kamu terjebak dalam situasi yang dilema. Melepaskan gak mau, bertahan menyakitkan, atau seperti itu jargonnya. Nah, kemudian juga memang 20% Gemini hubungannya adem ayem karena memang sebuah kecocokan itu kan ada beberapa hal yang mendasari. Ada moon and racing di situ, ada sifat psikologis di situ dan sebagainya. Jadi di sini karena ini adalah pembacaan general, sekali lagi tidak spesifik menuju kepada satu individu. Dan bicara lagi soal dilematis, apakah kamu bisa untuk mengatasi ini? Nah, jawaban ini hanya terletak kepada diri kamu. Tetapi di sini kalau kamu bisa mengatasi hal ini, maka di bulan September ini kamu akan mendapatkan sebuah keceriaan atau September ceria. Dan hal ini yang harus bisa kamu lakukan, mengatasi dilematis masalah kamu untuk mendapatkan kebahagiaan kamu dari berbagai aspek kehidupan kamu, pekerjaan, keuangan, maupun hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Wah, susah banget. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer ada beberapa hal yang baik yang terjadi di awal bulan September tahun 2020 ini. Tetapi walaupun ada hal-hal yang baik juga harus meningkatkan sebuah kewaspadaan. Artinya apa? Jangan karena kamu merasa kehidupan kamu baik-baik saja lantas kamu mengabaikan tingkat kehati-hatian yang ada di dalam diri kamu. Jadi memang di sini ada sebuah hal yang cukup positif, ada sebuah hal yang cukup bagus di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 ini. Ada 3 hal yang positif di hari ini. Yang pertama adalah daripada kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 ini kondisinya dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang bisa kamu kendalikan. Tetapi memang kelemahan kamu adalah pengeluaran-pengeluaran kecil, jajan-jajan kecil itu loh. Ya, itu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan di sini saya katakan harus berhati-hati Tuan Krep terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil. Walaupun di sini digambarkan Tuan Krep itu adalah sebagai karakter yang pelit, tetapi sebenarnya di dunia nyata kamu itu agak cenderung boros juga terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua daripada sisi pekerjaan, sebenarnya dalam sisi pekerjaan bisa dikatakan hari Rabu ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya. Artinya apa? Artinya walaupun ada sebuah beban yang cukup berat daripada pekerjaan kamu, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah dari segi mentalitas. Mentalitas kamu sudah terbentuk dengan luar biasa. Karena apa? Di bulan Maret, April, Mei, Juni itu adalah bulan terberat yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi memasuki 2 bulan terakhir, bulan Juli, bulan Agustus, di situ sudah mulai recovery perbaikan. Dan di sini di bulan September tahun 2020 sepertinya daripada segi mentalitas kamu masih dalam kondisi
yang cukup baik. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Artinya antara kamu dengan pasangan itu harus bisa saling mengisi satu sama lain. Nah, tetapi ingat ketika saling mengisi itu sepenuhnya saja, seperlunya saja. Jangan sampai bluber, jangan sampai boros. Ibarat kata ini adalah sebuah bejana yang diisi air, itu ya secukupnya saja, jangan sampai terlalu penuh. Nanti ketika dia beler seperti ini, nah ini nanti akan membuat hubungan asmara kamu malah bermasalah. Maka segala sesuatu yang baik adalah hal yang secukupnya, secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Kalau terlalu berlebihan nanti ketika kecewa susah banget untuk menyembuhkannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo, Wheel of the Fortune, dan kemudian ada kartu Four of Swords. Di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 memang di sini kalau bisa saya lihat kondisi kamu dalam kondisi yang cukup lancar, dalam kondisi yang cukup baik. Akan tetapi di sini memang harus ada sebuah kehati-hatian. Nah, di sini kita bahas hal yang positif dulu. Daripada segi keuangan di sini di hari Rabu atau di awal September tahun 2020, mayoritas zodiak Leo untuk masalah keuangan sangat baik sekali. Tetapi di sini memang karena kamu punya tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap pasangan, dan kepada Sang Pencipta atau dalam tanda kutip bersedekah. Di sini kamu sangat pandai sekali di dalam membagi-bagi keuangan kamu. Jadi di sini uang kamu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu secara pribadi, cukup untuk memenuhi tanggung jawab kamu secara keluarga, tanggung jawab kamu secara pasangan, dan tanggung jawab kamu secara bertuhan. Artinya apa? Artinya di awal bulan September ini kondisi keuangan kamu yang baik bisa mencukupi dan menutup kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan di sini juga hati-hati jangan mudah memberikan pinjaman kepada orang. Karena apa? Di sini kamu itu anti banget untuk mengemis. Nah, di sini usahakan ketika ada orang yang pinjam duit sama kamu, jangan kamu kasih. Karena apa? Nanti kalau kamu nagih, kamu akan seperti pengemis. Maka dari itu harus berhati-hati. Kamu nggak pernah hutang, kamu nggak pernah menyakiti orang lain. Tetapi ketika kamu memberikan pinjaman kepada orang lain, hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, kemudian untuk masalah pekerjaan kamu juga harus berhati-hati. Walaupun bisa kamu handle, walaupun bisa kamu kendalikan, bisa kamu selesaikan, tetapi memang harus meningkatkan sebuah kewaspadaan. Karena apa? Siapa tahu kanan kiri kamu itu ada sebuah hal jahat yang terjadi kepada diri kamu. Maka dari itu, kamu fokus dengan pekerjaan kamu, tetapi jangan mengabaikan situasi yang ada di sekeliling kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, kendalikan emosi kamu. Ketika kamu merasa emosi dengan pasangan, ketika ada sebuah konflik dengan pasangan, ketika kamu tidak mampu untuk menyelesaikan, kamu pergi dulu. Pergi dulu menenangkan pikiran, bukan meninggalkan bro. Pergi dulu menenangkan pikiran, kemudian nanti balik lagi dijelaskan dan kemudian diselesaikan masalahnya, bukan hubungannya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Nine of Wands dan di sini ada kartu Knight of Wands. Oke. Di sini yang pertama di awal bulan September tahun 2020 ini yang harus saya katakan kepada kamu yang punya zodiak Virgo, yang pertama adalah kamu ada masalah di belakang kamu. Dan di sini masalah ini bisa saja membuat kamu terjatuh. Oleh karena itu di sini yang harus kamu lakukan di awal bulan September tahun 2020 adalah menyelesaikan permasalahan ini satu persatu. Karena apa? Ketika kamu berusaha menyelesaikan semua secara berbarengan, yaitu akan membuat sebuah kesulitan. Dan oleh karena itu di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu satu persatu. Dan itu yang harus kamu lakukan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kamu terlalu over terhadap satu fokus masalah saja. Artinya apa? Ketika satu masalah itu sudah kamu coba dan masih belum bisa terselesaikan, maka apa yang harus kamu lakukan? Menyelesaikan masalah yang lainnya. Masih ada kok masalah yang di belakang kamu. Jadi jangan terlalu fokus dengan satu masalah.
Jadi ketika ada satu masalah yang belum terselesaikan, kamu letakkan lagi, kamu ambil yang bisa kamu selesaikan. Atau dalam bahasa kasarnya ketika orang ujian, selesaikan dulu dari pertanyaan yang mudah, baru nanti ke pertanyaan yang sulit, supaya kamu tidak kehabisan waktu. Dan kemudian untuk masalah pekerjaan sebenarnya di sini bisa saya katakan di awal bulan September tahun 2020 dalam kondisi yang cukup prima, dalam kondisi yang cukup oke. Tetapi ya itu tadi, tidak sebanding lurus dengan penghasilan kamu, dan itu yang masih menjadi salah satu problematika yang ada di dalam diri kamu. Dan untuk masalah keuangan pun juga masih hampir sama dengan kondisi bulan Agustus, jelap-jelup, kadang baik, kadang juga nggak baik, kadang dalam kondisi di bawah, dan ini hanya sebuah gambaran supaya kamu bisa memanajemen keuangan kamu dengan sangat baik. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang tidak terlalu baik untuk masalah hubungan asmara, tetapi di sini yang memang sisi positifnya adalah kamu masih bisa mengalah dengan pasangan kamu. Karena apa? Kenapa kok kamu sering mengalah? Karena kamu tidak ingin hubungan asmara kamu bermasalah. Simpelnya seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Artinya apa? Artinya memang di sini yang harus kamu pahami adalah setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kamu itu yang menyelesaikan hanyalah diri kamu sendiri. Punya pasangan pun juga sepertinya nggak terlalu berguna untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Di sini kamu terbiasa melakukan segala bentuk sesuatu itu seorang diri. Dan di sini memang nggak heran kalau Libra itu terjebak dalam situasi yang stres. Karena apa? Karena dia ketika ada masalah yang bertubi-tubi menghampiri dirinya, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Yang bisa membantu cuma Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini memang Libra mudah sekali terserang emosi, mudah sekali terserang stres. Karena apa? Karena dia secara keseluruhan berusaha memenuhi tanggung jawab terhadap kehidupannya, menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, dan mencari solusinya sendiri. Nah, di sini yang memang menjadi sebuah kelebihan dan juga kekurangan daripada zodiak Libra itu sendiri. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia punya mentalitas yang kuat. Tetapi sekuat-kuatnya seseorang ketika masalah ini bertubi-tubi, tentu dia pasti ada titik lemahnya. Dan oleh karena itu di sini titik lemahnya Libra adalah mudah sekali bingung, mudah sekali panik ketika ada masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Dan di sini memang harus bisa kamu antisipasi. Tetapi nggak usah khawatir, di bulan September ini sepertinya walaupun tidak terlalu banyak, tetapi ada hal yang positif lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang kalau masalah untuk soal perasaan, soal psikologis, di sini memang masih terbawa daripada bulan Agustus tahun 2020, tetapi secara ekonomi ada peningkatan, ya walaupun tidak terlalu banyak, tetapi ada peningkatan sedikit lah di bulan September tahun 2020 ini. Kemudian juga yang terakhir bisa saya katakan, untuk segi mentalitas kamu di bulan September ini kamu sudah mulai tertempa. Seperti besi yang semakin ditempa dia akan semakin berbentuk, dan itulah diri kamu. Semoga dengan usaha-usaha kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu yang berat ini adalah sebuah tempaan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membentuk diri kamu menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kamu harus percaya dengan kemampuan kamu untuk bisa menyelesaikan ini semua. Dan lebih baik di sini di awal bulan September kamu fokus dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan atau bersyukur terhadap hal yang kamu miliki. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords. Daripada kondisi keuangan di sini bisa saya katakan kondisinya sangat stabil, tetapi di sini walaupun sangat stabil kamu juga harus bisa menjaga keseimbangan kesehatan finansial kamu. Artinya apa? Kamu bisa membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Jadi di sini kalau bisa saya katakan kamu harus pandai-pandai di dalam manajemen keuangan. Walaupun memang harus
diakui kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang baik, tetapi kalau kamu nggak berhati-hati ya nanti akan sama saja. Yang menjatuhkan diri kamu daripada sisi keuangan ya adalah diri kamu sendiri. Jadi harus pintar-pintar di dalam memanajemen keuangan. Kemudian untuk masalah pekerjaan, di sini bisa saya katakan ada sebuah beban yang ada di dalam pekerjaan kamu. Buat Scorpio yang bekerja, tidak adanya apresiasi, adanya sebuah tekanan yang berat, di sini sepertinya mempengaruhi kinerja kamu di dalam bekerja. Tetapi di sini saya sarankan kamu harus bisa melepaskan hal-hal yang membebani kamu daripada sisi pekerjaan kamu. Jangan sampai hal-hal yang membebani tersebut malah menghambat kamu di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir adalah daripada kondisi hubungan asmara di sini kalau bisa saya katakan hubungan asmara ini mood swing kamu itu agak sedikit sulit dimengerti. Nah, di sini usahakan kamu jangan menuntut sebuah kepekaan daripada pasangan kamu, tetapi di sini antara kamu dengan pasangan kamu juga harus ada sebuah kepekaan satu sama lain. Tanpa harus dituntut, tanpa harus diminta, itu harusnya saling peka satu sama lain, saling mengisi, saling melengkapi, dan menghilangkan masalah-masalah kecil yang terjadi di dalam kehidupan kamu dengan pasangan kamu. Intinya, jangan terlalu membesar-besarkan sebuah masalah yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Oke, di awal bulan September tahun 2020 ini memang ada hal yang positif, tetapi juga ada hal yang cukup negatif yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, bicara soal hal yang positif adalah kehidupan nampak seperti biasanya, nampak seperti baik-baik saja. Walaupun sebenarnya di dalam diri kamu sedang tidak baik-baik saja. Di sini memang urusan pekerjaan ada sebuah masalah yang bisa dikatakan cukup menghujani kamu. Nah, ketika masalah ini cukup menghujani kamu, di sini sepertinya kamu dalam kondisi yang bingung. Wong masalah ini belum bisa diselesaikan kok malah ditambah lagi masalah yang lainnya. Dan di sini masalah pekerjaan kamu walaupun nampak baik di permukaan, tetapi di dalamnya itu ada sebuah pergejolakan dan ini yang harus bisa kamu antisipasi. Kemudian yang kedua, daripada kondisi keuangan, ya di tengah masa-masa new normal saat ini memang kondisi ekonomi terdampak, siapapun pasti terdampak, tidak seperti tahun 2019 yang lalu. Dan tentunya di sini kecerdasan finansial kamu dituntut lebih lagi. Memang kondisinya ya seperti ini, kondisi keuangannya ya anyep-anyep seperti ini, tapi kan setidaknya masih cukup stabil, masih cukup oke begitu ya. Tetapi kan di sini memang harus ada sebuah kehati-hatian. Walaupun kondisi keuangan stabil, walaupun memang komparasinya kalau dengan tahun 2019 yang lalu jauh berbeda. Dan oleh karena itu di sini bisa saya lihat daripada kondisi keuangan kamu walaupun nampak stabil, tetapi juga harus ada sebuah kecerdasan finansial dan ini yang harus bisa kamu lakukan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini kalau bisa saya lihat hubungan asmara kamu dengan pasangan sebenarnya bisa sama-sama saling bantu. Bisa sama-sama saling mengerti, bisa sama-sama saling memahami. Akan tetapi di sini memang ketika ada sebuah konflik yang terlalu besar antara diri kamu dengan pasangan itu ada keegoisan masing-masing. Nah, di sini memang yang harus bisa diturunkan. Keegoisan itu adalah sebuah hal yang normal. Tetapi di sini ketika di dalam sebuah hubungan asmara, tentunya memanajemen keegoisan satu sama lain itu harus bisa diturunkan. Jangan terlalu meninggikan ego ketika berusaha keras menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Selesai sudah ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya katakan sekali lagi karena ini adalah sebuah pembacaan general, jadi resonate tidak resonate, cocok tidak cocoknya tergantung kepada moon and rising kamu. Dan saat ini sedang dibuka personal reading gratis di Facebook fanspage zodiak harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu yang lambangnya seperti ini. Kalau di Facebook fanspage namanya zodiak harian yang membernya sudah 1.100.000 lebih. Nanti kamu bisa inbox di situ, bisa kirimkan screenshotnya kalau kamu sudah
subscribe channel YouTube Zodiak Harian. Kemudian kamu bisa tanya, kirim nama lengkap kamu, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nanti di situ akan kita ramalkan nama kamu seperti apa untuk bulan September tahun 2020. Dan buat kamu pengguna Instagram, bisa juga dengan cara yang sama, kirimkan screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian di Instagram, di DM @ramalan_zodiakmu masih sama. Kemudian nanti kamu langsung tanya saja nama lengkap kamu, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Di situ nanti kamu akan mendapatkan ramalan untuk bulan September tahun 2020 berdasarkan nama lengkap dan tanggal, bulan, tahun lahir kamu dari sisi ilmu kejawen yang kita miliki. Oke, di sini sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan dan semoga selalu dimudahkan di dalam segala urusan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.